Anda menyaksikan Flash Report bersama saya Anggi Hilman dan inilah Flash Report edisi hari ini. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap praktik pertambangan yang dinilai masih melanggar aturan, khususnya di kawasan hutan lindung. Presiden memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera mengevaluasi ratusan izin usaha pertambangan atau IUP yang bermasalah. Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam rapat kerja pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta yang dihadiri oleh ratusan pejabat negara. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelanggaran dan meminta seluruh izin yang tidak jelas untuk segera ditindak. Dalam arahannya, Presiden menetapkan batas waktu hanya 1 minggu bagi Bahlil untuk menyampaikan hasil evaluasi. Jadi ini ada sekian ratus Menteri ESDM, segera evaluasi. Ya, kalau nggak jelas, cabut semua itu IUP, ya, cabut semua itu. Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan, nggak ada kasihan sekarang, ya. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok itu nomor berapa? Ya, evaluasi segera. Berapa hari? Laporan kembali ke saya. 2 minggu. Enak aja 2 minggu. Enggak. 1 minggu. Ya. Kita cabut semua IUP, ya. Prinsip-prinsip itu yang nggak beres kita cabut, harus di tangan negara, dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita. Selain soal izin usaha di kawasan hutan lindung, pada kesempatan ini Presiden juga turut menyoroti pengelolaan kawasan hutan dan memberikan apresiasi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang dinilai berhati-hati dalam penerbitan izin penebangan kayu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan sumber daya alam serta memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan nasional. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. PBB mengungkap hasil investigasi awal terkait serangan yang menyebabkan 3 prajurit TNI gugur saat menjalankan tugasnya menjaga perdamaian di Lebanon. Hasil investigasi tersebut disampaikan juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stepan Dujarric dalam sesi jumpa pers di markas PBB New York, Amerika Serikat. Hasil investigasi menyebutkan pada tanggal 29 Maret ditemukan proyektil dari tank milik pasukan pertahanan Israel yang menyebabkan Kopda Farizal Ramadan gugur. Padahal sebelumnya sudah memberikan koordinat seluruh posisi anvil kepada Israel untuk mengurangi resiko bagi para penjaga perdamaian. We have shared those findings with the governments of Indonesia, Israel, and Lebanon. Regarding the first incident on March 29th, based on the available evidence, including analysis of the impact site and notably the fragments of the projectile discovered in UN position known as 7-1. The projectile was a 122mm tank main armament round fired by an Israeli Defense Force Merkava tank from the east in the direction of Taiba. Sementara pada 30 Maret terjadi ledakan diduga berasal dari bahan peledak rakitan yang kemungkinan dipasang oleh kelompok Hizbullah. Ledakan tersebut menggugurkan Mayor Zulmi Aditya Iskandar dan Serka Muhammad Nur Ihwan. PBB menekankan bahwa temuan ini bersifat awal dan investigasi penuh akan terus dilakukan, termasuk pembentukan Dewan Penyelidikan untuk menangani kedua kasus tersebut. Hasil sementara ini sudah disampaikan ke pemerintah Indonesia, Israel, dan Lebanon. Di lapangan situasi keamanan tetap memprihatinkan. Eskalasi konflik antara Hizbullah dan Israel terus berlangsung dengan penggunaan roket, artileri, pesawat, dan bentrokan darat. PBB menyuruhkan agar semua pihak segera menghentikan permusuhan dan segera memanfaatkan jalur diplomatik sesuai dengan resolusi 1701 demi perlindungan personel dan fasilitas penjaga perdamaian. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Demikian Flash Report kali ini. Ikuti terus berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di eljonnews.com. Jangan lupa follow Instagram @eljonnews, @eljontv.official. Saya Anggi Hilman Hariri, sampai jumpa.